Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugiono, NPM 241014066, mahasiswa program studi Teknik Industri semester 7, Universitas Riau Kepulauan. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan review dan refleksi kritis terhadap tugas perencanaan eksperimen yang telah dikerjakan, yaitu eksperimen one faktor dengan desain acak sempurna mengenai pengaruh jenis coating terhadap konduktivitas tabung televisi. Oke, untuk latar belakang eksperimen ini berasal dari industri manufaktur televisi yang ingin mengetahui pengaruh jenis lapisan atau coating terhadap konduktivitas tabung gambar televisi. Konduktivitas merupakan karakteristik penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja produk. Oleh karena itu, produk oleh karena itu perusahaan melakukan eksperimen untuk mengevaluasi 4 jenis coating yang berbeda. Tujuan akhir adalah meminimalkan nilai konduktivitas dengan memilih jenis coating yang paling tepat. Untuk tujuan dan eksperimen ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan konduktivitas yang signifikan akibat perbedaan jenis coating. Selain itu, eksperimen ini bertujuan untuk menentukan jenis coating yang menghasilkan konduktivitas paling rendah sehingga dapat direkomendasikan dalam proses produksi. Eksperimen ini menggunakan desain acak atau complete random design karena hanya melibatkan satu faktor. Faktor yang diteliti adalah jenis coating dengan 4 level, sedangkan variabel respon adalah konduktivitas tabung televisi. Unit unit eksperimen diasumsikan homogen sehingga perlakuan dapat diberikan secara acak tanpa perlu pengelompokan tambahan. Analisis data dilakukan menggunakan Minitab 18 dengan metodenya one way ANOVA. Pada tahap ini, konduktivitas diasumsikan sebagai variabel respon dan jenis coating sebagai faktor. Selain uji ANOVA, juga dilakukan uji Fisher, pembuatan box plot, serta analisis asumsi melalui residual plot. Hasil one way Berdasarkan hasil one way ANOVA diperoleh nilai p-value sebesar 0 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan konduktivitas yang signifikan antara jenis coating yang diuji, sehingga jenis coating yang memang mempengaruhi tindakan konduktivitas tabung TV. Untuk uji lanjut Fisher LSD, untuk mengetahui pasangan perlakuan yang berbeda secara signifikan,
Dilakukan uji lanjut menggunakan metode Fisher. Hasil ini menunjukkan bahwa coating 1 dan 2 berada dalam kelompok yang sama dan tidak berbeda signifikan. Sementara itu, coating 3 dan 4 juga berada dalam kelompok yang sama namun berbeda signifikan dengan coating 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa coating 3 dan 4 menghasilkan konduktivitas yang lebih rendah. Untuk analisis asumsi residual, validitas hasil ANOVA sangat berguna pada pemenuhan statistik. Berdasarkan plot residual versus fit, tidak terlihat pola tertentu sehingga asumsi homogen variansi terpenuhi. Selain itu, normal probability plot menunjukkan bahwa residual menyebar mendekati garis lurus, yang menandakan asumsi normalitas terpenuhi. Oleh karena itu, hasil analisis ANOVA dapat dianggap valid secara statistik. Untuk interval kepercayaan dan plot rata-rata, berdasarkan interval kepercayaan dan plot rata-rata, coating 4 memiliki nilai rata-rata konduktivitas paling rendah dengan rentang interval yang juga lebih dibandingkan coating lainnya. Hal ini memperkuat hasil uji statistik bahwa coating 4 pilihan terbaik jika tujuan perusahaan adalah meminimalkan konduktivitas. Dari sisi desain eksperimen, penggunaan acak sempurna sudah dengan tujuan penelitian, yaitu membandingkan rata-rata dari satu faktor perlakuan. Namun terdapat beberapa keterbatasan sebelum namun terdapat beberapa keterbatasan seperti jumlah replikasi yang relatif terbatas serta tidak dipertimbangkannya faktor lain yang mempengaruhi, misalnya kondisi proses atau lingkungan. Keterbatasan ini mempengaruhi ketelitian hasil eksperimen. Berdasarkan hasil analisis dan refleksi kritis, dapat disimpulkan bahwa jenis coating berpengaruh signifikan terhadap konduktivitas tabung televisi. Coating 3 dan 4 menghasilkan konduktivitas yang paling rendah dan coating 4 menjadi pilihan terbaik karena memiliki nilai rata-rata terendah. Oleh karena itu, coating 4 direkomendasikan untuk digunakan dalam proses produk guna meminimalkan konduktivitas. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan refleksi kritis, dapat disimpulkan bahwa jenis coating berpengaruh signifikan terhadap konduktivitas tabung televisi. Coating 3 dan 4 menghasilkan konduktivitas yang lebih rendah dan coating 4 menjadi pilihan terbaik karena memiliki nilai rata-rata terendah. Oleh karena itu, coating 4 direkomendasikan untuk digunakan dalam proses produksi guna meminimalkan konduktivitas. Nah, demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan eksperimen yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.